Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama yang ingin saya katakan bahwa tak ada kata yang paling indah diucapkan oleh seorang putra melainkan puja terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tak ada seukir puisi yang paling indah dilantunkan oleh seorang putri melainkan puji terhadap Tuhan Yang Maha Suci. Segala puji bagi Tuhan karena dengan rahmat hidayahnya lah kita masih bisa sama-sama mendiskusikan terkait apa itu paragraf dalam melalui tugas Bahasa Indonesia HTN A2. Selanjutnya, salam serta salawat tercurah ruah tanpa batas, tergulir mengalir tanpa akhir, terkucu terus tanpa putus, yakni kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung saja, perkenalkan, nama saya Herwinto Labi, program studi hukum tata negara, NIM 2003-020-120. Nah, jadi tampilnya saya di kamera ini untuk kemudian membahas terkait apa itu paragraf yang ada di bab 6. Nah, paragraf merupakan sebuah unit pemikiran yang lebih besar daripada kalimat. Nah, unit besar dari kalimat ini merupakan dari kumpulan kalimat yang berhubungan dan mampu dijelaskan melalui satu ide pokok utama. Nah, ternyata dalam paragraf ini ada kemudian hal yang paling kita tahu dan atau ada hal yang paling urgent yang harus kita ketahui dalam pembuatan paragraf. Ternyata dalam paragraf ini harus mempunyai dua unsur indikator yang paling fundamental. Yang pertama itu dan kedua, kesatuan dan kohesivitas. Nah, kesatuan ini merupakan sebuah pembahasan suatu gagasan. Nah, di dalam sebuah paragraf tentu kita harus membahas satu gagasan saja, tidak lebih daripada satu gagasan, karena dalam paragraf ini mencakup pembahasan yang singkat tapi lengkap. Yang kemudian unsur yang paling penting yaitu kohesivitas, yaitu saling berkaitan dan berhubungan. Jadi pembahasan dalam sebuah paragraf itu tidak mesti adanya kontradiksi antara kalimat satu sampai kalimat terakhir, karena kesulitan pembaca dalam membaca sebuah tulisan itu ketika ada kontradiksi atau ada perbenturan paradigma dalam satu paragraf. Nah, kemudian ternyata dalam paragraf ini mempunyai beberapa struktur. Yang pertama itu isu yang dibahas dalam satu paragraf ini mampu untuk diklarifikasi atau mampu untuk ditindaklanjuti, bukan cuma sampai pada tahap dibaca saja. Artinya dalam sebuah paragraf ini harus menuangkan sebuah isu yang mampu dipertanggungjawabkan, dalam hal ini diklarifikasi sampai tahap penilaian. Kedua, kalimat lengkap dan berdikari. Artinya walaupun penjelasan dalam paragraf ini sebuah diksi atau kalimat yang pendek, tapi di dalamnya harus lengkap dan dia berdikari. Artinya mampu untuk dibicarakan secara seksama. Kemudian maknanya mesti jelas. Dalam paragraf itu harus mempunyai makna yang jelas. Dan kemudian ada tujuan daripada paragraf ini. Yang pertama, dia terstruktur, karena dari beberapa sebuah dalam hal ini membuat makalah itu harus ada namanya paragraf. Artinya paragraf ini harus terstruktur mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Artinya dalam paragraf ini atau tujuannya itu terstruktur agar mempermudah pembaca untuk membaca dari tulisan-tulisan tersebut. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam membaca. Artinya teks atau font ataukah kalimat-kalimat yang digunakan dalam membuat paragraf ini mesti jelas dan mampu untuk diilmiahkan. Artinya bahasa-bahasa dalam paragraf ini tidak melenceng dari bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu jenis-jenis paragraf. Nah, jenis yang pertama itu jenisnya dia sifatnya pembuka. Nah, paragraf ini membuka secara konferensif bagaimana kemudian pokok pembahasan yang harus kita bahas. Yang kemudian kedua, penghubung. Nah, yang ketiga itu penutup, tentu menutup dari penulisan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila mana ada sebuah kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.